Setelah mendengar cerita Hanli tentang keadaan sekolah iblis hitam, Wuxuan pun berkata dengan ragu, "Senior Liu, haruskah kita meminta petunjuk guru dan minta sekte mengirimkan lebih banyak orang? Dengan hanya kita, saya khawatir akan sangat sulit menangkap guru sekolah iblis hitam." Jelas dia nggak mau melanggar larangan 7 sekte dan nggak percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Apa? Tampaknya adik keenam agak pengecut. Ketika Liu Jing mendengar kata-kata Wuxuan, dia mengangkat alisnya dan berkata dengan kesal, "Tentu saja tidak. Saya hanya merasa bahwa bertindak seperti itu agak berisiko. Menurut kata-kata Junior Han, mereka nggak akan mungkin lari dalam waktu dekat. Jadi menurut saya, meminta pendapat guru tampaknya lebih tepat." Wuxuan buru-buru membantah, "Oh, itu bagus. Saya hanya curiga. Namun Junior Wu nggak perlu khawatir. Ketika kami tiba, guru berulang kali memperingatkan kami bahwa jika kami menemui kesulitan, kami harus meminta bantuan dari murid senior Hyumin yang dikirim ke kota Gagak Selatan terdekat untuk urusan sekte. Dengan hubungan persahabatan guru dan senior Hyumin, mereka pasti akan membantu kita. Karena kita sudah tahu istana kekaisaran telah menjadi sarang kejahatan, bagaimana mungkin aku menutup mata? Jangan ragu untuk mengikuti saya. Masalah melanggar larangan 7 sekte, saya Liu Jing akan bertanggung jawab." Liu Jing menyatakan itu dengan ekspresi sedingin es. Semua orang di tempat kejadian saling memandang dengan cemas, kecuali senior Song yang menatapnya dengan mata terpesona. Jelas dia telah lama jatuh cinta pada senior ketiga ini. Bagus, saya setuju. Sejak senior ketiga mengatakan itu, maka junior tentu aja akan bertarung bersama senior. Song Beng dengan semangat mengatakan itu. "Aku juga nggak akan meninggalkan senior. Aku pasti akan bertarung bersamanya." Zhong Weiniang berulang kali setuju setelah sadar dari pesonanya. Ketika Liu Jing mendengar keduanya berbicara, wajahnya tersenyum, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian dia menanyakan keputusan Hanli dan Wuxuan. Hanli ragu-ragu, memikirkan keuntungan dan kerugiannya. Sedangkan Wuxuan mengatupkan giginya. Setelah wajahnya berubah antara merah dan putih beberapa kali, dia berkata, "Kecuali guru mengizinkan dengan mulutnya sendiri, saya nggak akan melanggar larangan. Walaupun senior benar-benar mau bertanggung jawab secara pribadi masalah memasuki istana, saya nggak mau ikut-ikutan dan akan minta petunjuk guru dulu." Mendengar itu, Zhong Weiniang berdiri dengan marah dan ingin mengatakan sesuatu, tapi niatnya dihentikan oleh Liu Jing yang dengan tenang berkata, "Apa yang dikatakan junior keenam masuk akal. Menyerbu bersama saya ke kota terlarang adalah tugas yang berat dan nggak menguntungkan sama sekali. Mungkin juga kita akan disalahkan karena telah melanggar larangan." Zhong Weiniang tiba-tiba berkata pada Hanli, "Apakah Junior Han juga mau mengikuti orang itu? Anda adalah seorang kultivator pembangunan fondasi tahap menengah. Tentunya nggak begitu pengecut, bukan?" Untuk membantu kekasihnya, Zhong Weiniang juga ragu menggunakan provokasi dangkal seperti itu. Ketika Hanli mendengar itu, dia dalam hati memutar matanya. Hanli nggak segera menjawab, tapi malah menundukkan kepalanya sambil berpikir. Bergumam pada dirinya sendiri sejenak, senior Liu dengan tenang duduk dan menunggu keputusan Hanli. "Baiklah, saya akan pergi. Sayalah yang awalnya mengangkat masalah ini, jadi mana mungkin saya nggak ikut. Selain itu juga, saya benar-benar mau merasakan kekuatan dari guru sekolah iblis hitam yang misterius itu." Setelah beberapa lama, Hanli mengangkat kepalanya dan tiba-tiba tersenyum mengatakan itu dengan suara lembut. Ketika Hanli mengatakan itu, Zhong Weiniang berseri-seri dengan gembira dan langsung memuji Hanli. Liu Jing juga mengungkapkan ekspresi bersyukur. Sedangkan Song Meng melangkah maju dan menepuk bahu Hanli 2 kali. Dengan senyum lebar, dia berkata, "Jika aku belum mengenalmu dan kamu benar-benar nggak mau pergi, aku pasti akan bertarung denganmu. Tapi saya tahu Junior Han adalah sosok yang gagah berani." Dengan mengatakan itu,
Songmeng memelototi Wuxuan dengan dingin. Sepertinya Wuxuan benar-benar gak memiliki hubungan yang baik dengan saudara-saudara seperguruannya. Ketika Wuxuan melihat itu, dia mendengus dan berkata, "Karena seperti itu, saya akan mencari tempat damai dan gak akan mengganggu acara besar kalian. Saya akan memberitahu guru semua yang terjadi dan berharap dia gak menyalahkan kalian." Setelah mengatakan itu, Wuxuan tanpa ekspresi keluar dari ruangan dan meninggalkan kediaman Qin dengan alat terbangnya. Senior ke-6 benar-benar keterlaluan. Dia benar-benar melarikan diri begitu pertempuran mendekat. Sangat disayangkan bahwa dia adalah senior saya. Zhong Weiniang menggerutu dengan kesal. Liu Jing pun menenangkan Zhong Weiniang dan berkata, "Kita harus membuat rencana secepat mungkin. Semakin cepat kita bergerak, semakin baik. Siapa tahu guru sekolah iblis hitam meninggalkan pengasingannya lebih cepat." Songmeng dengan semangat berkata, "Senior punya banyak pengalaman dalam memusnahkan kultivator jahat. Kami akan mengikuti apa yang Anda katakan." Saat mengetahui Songmeng gak punya rencana apa-apa, Liu Jing gak bisa berkata-kata. Entah dia harus tertawa atau menangis. Mata Zhong Weiniang menjadi bulan sabit saat dia tersenyum manis. Han Li juga hanya tersenyum tipis. Sesaat kemudian, Liu Jing meminta Zhong Weiniang yang cukup akrab dengan murid senior Hu Ming, yaitu Nona Chen, untuk pergi menemuinya di kota Gagak Selatan meminta bantuannya. Zhong Weiniang pun setuju. Ketika Han Li mendengar mereka menyebut Junior Chen, hatinya bergetar. Dia berpikir dalam kebingungan, sungguh kebetulan, apakah itu benar-benar dia? Saat Han Li melamun, dia mendengar Liu Jing mengatakan sesuatu kepadanya. "Junior Han, saya khawatir kita harus tinggal di kediaman Qin untuk sementara waktu. Kami akan meminta Anda untuk menghubungi anggota kediaman Qin dan mengatur tempat tinggal yang tenang bagi kami, agar kami bisa berkultivasi dengan damai." Saudara ketiga berbicara dengan tenang. Han Li pun setuju. Karena anggota sekolah iblis hitam telah mengenali Han Li, jadi Liu Jing berencana akan turun ke jalan menyelidiki gerakan sekolah iblis hitam. Sedangkan Songmeng dia tugaskan berjaga-jaga di kediaman Qin. Siapa tahu sekolah iblis hitam menyerang. Songmeng yang sangat ingin beraksi dengan putus asa setuju. Hari-hari berikutnya sangat damai. Selain Zhong Weiniang yang berangkat ke kota Gagak untuk meminta bantuan, yang lainnya tetap di kediaman Qin berkultivasi. Adapun sesuai kata-katanya, Liu Jing keluar beberapa kali, namun dia nggak memperoleh informasi yang berguna. Sepertinya semua murid sekolah iblis hitam telah benar-benar menarik diri dan bersembunyi. Sedangkan Wuxuan tinggal di sebuah penginapan di Yuejing. Nggak ada yang tahu apa yang dia tulis dalam suratnya kepada Guru Li. Tapi begitu dia mengirim surat itu, dia dengan santai berjalan-jalan ke tempat yang ramai di Yuejing, tanpa berpikir untuk kembali ke kediaman Qin. Kota Gagak nggak terlalu jauh dari Yuejing. Jadi dalam waktu kurang dari 3 hari, Senior Zhong telah kembali dengan 3 pria dan 2 wanita di belakangnya. Di antara mereka adalah seorang wanita yang sangat cantik dan anggun, yang Han Li kenal sebagai Nona Chen. Itu membuat hati Han Li jadi gelisah. Ketika Nona Chen melihat Han Li, dia mengungkapkan sedikit keterkejutan, tapi dia nggak mengatakan apa-apa. Bahkan jika mereka nggak pernah mengobrol, dia nggak bisa menganggap Han Li sebagai orang asing. 3 pria dan 1 wanita lainnya adalah rekan magang Nona Chen. 2 di pertengahan pembangunan fondasi, dan 2 laginya di awal pembangunan fondasi. Ketika mereka melihat Liu Jing, mereka tampak sangat ramah. Sepertinya mereka semua telah mengenalnya. Zhong Weiniang memperkenalkan Han Li kepada semua orang yang hadir sebagai juniornya. Tapi setelah mendengar nama Han Li, pendatang baru selain Nona Chen mengungkapkan ekspresi keheranan. "Anda adalah junior Han. Kamu benar-benar masih sangat muda. Kita semua pernah mendengar reputasi besar junior Han. 1 orang di garis depan mampu membunuh lebih dari 10 kultivator pembangunan fondasi dari jalan iblis. Itu benar-benar luar biasa."
Senior Nona Chen berteriak dengan senyum manis. Wanita cantik berusia 27 tahun itu tampak sangat mengagumi Hanli. Ketika mendengar kata-kata itu, Liu Jing dan Zhong Wenyang sangat terkejut. Mereka sebelumnya dikirim untuk tugas dan gak berpartisipasi dalam perang kedua antara 7 sekte dan Jalan Iblis. Jadi mereka belum pernah mendengar tentang sepak terjang hebat Hanli sedikit pun. Dan sekarang mereka mendengar kenalan mereka mengatakan itu. Tentu aja mereka merasa sangat terkejut. Perlu diketahui, meskipun senior ketiga telah membunuh kultivator jahat yang tak terhitung jumlahnya, tapi dia hanya membunuh 2 atau 3 kultivator pembangunan fondasi. Itu juga dia menangkan dengan susah payah. Namun secara tak terduga, Hanli telah mencapai prestasi yang luar biasa. Dia telah membunuh lebih dari 10 kultivator pembangunan fondasi sendirian. Hal itu membuat keduanya merasa heran. Mereka tidak bisa tidak menilai junior Han yang biasa-biasa ini sekali lagi, dan jadi merasa jauh lebih menghormatinya. Senior keempat, kami nggak tahu tentang prestasi junior Han. Bisakah Anda menjelaskan dengan jelas mengapa Anda nggak pernah memberitahu saya hal ini? Setelah dia pulih dari keterkejutannya, Zhong Wenyang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan keras memarahi Song Meng yang berdiri di samping menyembunyikan tawanya dengan lengan bajunya. Kamu nggak pernah bertanya. Kamu hanya bertanya tentang kultivasi junior Han. Jadi saya kira kamu udah tahu. Song Meng dengan bangga mendengus. Dia udah lama menantikan melihat wajah terperangah dari 2 saudara seperguruannya. Dan setelah sekarang melihatnya, seperti yang dia duga, pemandangannya cukup bagus. Saya nggak pernah menyangka junior Han begitu luar biasa. Seharusnya peluang kita bisa menangani guru sekolah iblis hitam jadi lebih besar. Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, wajahnya sangat gembira. Namun, Hanli merasakan hawa dingin di punggungnya. Dengan sangat ketakutan, dia nggak bisa menahan diri untuk nggak berpikir kalau senior ketiganya ini ingin dia berduel dengan guru sekolah iblis hitam sendirian. Tapi Hanli segera mengejek dirinya sendiri karena memikirkan pemikiran konyol seperti itu dan melemparkannya jauh-jauh. Setelah itu, Hanli dan yang lainnya berpesta. Meskipun mereka semua memiliki basis kultivasi yang serupa dan dapat menahan diri untuk nggak makan untuk waktu yang lama, mereka sekarang berada di dunia fana. Jadi, mereka memuaskan keinginan mereka dengan memakan makanan enak. Setelah selesai makan, Hanli memanggil pelayan kediaman Qin untuk membersihkan sisa-sisa pesta. Kemudian, mereka mulai membahas bagaimana menangani sekolah iblis hitam dan bagaimana menyerbu ke kota kekaisaran. Liu Jing segera menjelaskan bahwa dia bersedia memikul tanggung jawab penuh karena melanggar larangan 7 sekte. Dengan demikian, Nona Chen dan yang lainnya menjadi tenang dan setuju untuk pergi bersama mereka. Berdasarkan informasi yang diperoleh Hanli, selain dari 4 yang disebut hamba darah agung, kemungkinan altar master lainnya hadir di istana kekaisaran cukup rendah, karena mereka ditempatkan di berbagai bagian negara Yu, tempat mereka mengelola urusan sekolah. Dengan demikian, Liu Jing percaya bahwa dengan tenaga mereka saat ini, mereka lebih dari cukup untuk menangani sekolah iblis hitam. Tapi mereka tetap harus menyerang sesegera mungkin untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Karena perjalanan hari ini cukup melelahkan, malam itu mereka beristirahat. Pada saat ini, Hanli memandang semua orang yang berbicara dengan penuh semangat dengan senyum di wajahnya. Tetapi dalam hati dia mencibir. Orang-orang itu menganggap enteng sekolah iblis hitam. Bagaimana ini bisa berakhir dengan baik? Setelah pertempuran besar ini selesai, entah berapa orang dari mereka yang masih hidup. Kalau bukan karena rahasia yang dia peroleh dari pangeran muda dan kegunaannya terhadap peluangnya memasuki formasi inti di masa depan, dia sama sekali nggak akan mengambil resiko berbahaya seperti ini. Bagaimanapun, dia nggak memiliki dendam terhadap mereka yang menggunakan teknik pengorbanan darah jahat untuk berkultivasi. Yang harus dia lakukan hanyalah membocorkan informasi kepada klan
dan teman para korban. Nanti juga mereka pasti akan membalas dendam kepada sekolah iblis dan menyelesaikan masalah ini sepenuhnya. Adapun prinsip-prinsip menghukum orang jahat, membasmi kejahatan, dan menegakkan keadilan, Hanli selalu percaya bahwa bertindak sesuai dengan kemampuan seseorang udah cukup. Jika nggak terlalu berbahaya dan dia nggak perlu membuang terlalu banyak tenaga, dia akan dengan senang hati bertindak. Tetapi jika lawannya terlalu kuat dan mereka nggak ada hubungannya dengan dia, mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menangani urusan orang lain sama sekali nggak masuk akal. Meskipun tindakan senior ke-6 Wuxuan mengundang kebencian dari orang lain, tapi menurutnya keputusannya benar-benar bijaksana. Daripada hanya mengikuti darah panas dan secara sembrono menghadapi bahaya mengerikan. Kali ini, Hanli telah melanggar prinsipnya dengan membahayakan dirinya sendiri. Namun, Hanli merasa bahaya ini layak untuk ditantang, karena akar spiritual Hanli benar-benar busuk. Selama ada sesuatu yang bisa dia lakukan untuk meningkatkan peluangnya memasuki formasi inti, dia nggak mau membiarkan anugerah seperti itu terlepas dari jarinya. Selain itu, dia agak yakin dia akan bisa pulang dengan selamat. Itu karena dia telah menyiapkan kartu andalan yang bisa menjamin keselamatannya sendiri. Kalau tidak, dengan kehati-hatian Hanli, bagaimana lagi dia bisa setuju? Ketika mencapai tengah malam, Hanli diam-diam menyelinap keluar dari kamarnya tanpa ada yang tahu, dan terbang sendiri ke arah kota kekaisaran dengan alat perahu anginnya. Sambil berdiri di perahu angin surgawi, Hanli menatap pintu masuk besar ke kota kekaisaran. Dia samar-samar tersenyum dan terbang di atasnya. Di mata Hanli, perintah 7 sekte yang melarang setiap murid masuk tanpa izin ke kota kekaisaran sama sekali nggak penting baginya. Dia hanya akan mematuhi aturan yang menurutnya bermanfaat bagi dirinya sendiri. Dia nggak pernah menjadi seseorang yang benar-benar mematuhi aturan. Saat Hanli tersenyum dingin, dia telah terbang lebih dari 300 meter di atas istana kekaisaran dan jelas-jelas melanggar larangan. Mengambil keuntungan dari malam yang gelap gulita, Hanli diam-diam mengamati sekelilingnya. Tatapannya menyapu, bahkan ke area yang paling sunyi dan biasa-biasa aja. Matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan dia terbang menuju taman kerajaan yang dipenuhi dengan bambu biru. Sesampainya di atas hutan bambu, Hanli dengan hati-hati menyapu pandangannya ke segala arah. Kemudian, dia menyembunyikan ki spiritual tubuhnya, dan dengan perlahan turun. Hanli dengan jelas memahami bahwa meskipun sekolah iblis hitam mengendalikan istana kekaisaran, mereka nggak akan bisa mengawasi setiap tempat. Meskipun mereka memiliki banyak penjaga, dengan nyanyian ki menghilang tanpa nama, dia nggak takut sedikit pun anggota sekolah iblis hitam menemukannya. Selain itu, dari apa yang dia pelajari dari pangeran muda, dia tahu pengaturan penjaga sekolah iblis hitam. Bahkan jika mereka merubah penempatan penjaga, selama dia nggak terburu-buru ke daerah yang dijaga ketat, Hanli sama sekali nggak khawatir. Tempat ini jelas merupakan sudut istana kekaisaran yang terlupakan. Hutan bambu nggak hanya dipenuhi dengan ranting-ranting kering dan daun-daun busuk, tetapi juga sedikit mengeluarkan bau busuk. Cabang dan daunnya juga nggak dipotong, membuat hutan tampak subur. Melihat hutan bambu seluas 5 hektar itu, Hanli mengungkapkan ekspresi puas. Dia melakukan gerakan mantra dan melepaskan penghalang kedap suara menyelimuti seluruh hutan bambu. Kemudian dengan ekspresi serius, dia mengeluarkan satu set piringan dan bendera formasi. Ini adalah formasi pembalikan 5 elemen yang telah ditingkatkan pemberian Yun Xiao. Bahkan jika guru sekolah iblis hitam sulit untuk dihadapi, dengan formasi pembalikan 5 elemen ini, Hanli bisa menjadi yang tak terkalahkan. Dia kemudian melangkah ke dalam hutan yang gelap gulita dengan semangat yang teguh. 4 jam kemudian, Hanli perlahan keluar dengan penampilan kelelahan. Karena waktunya singkat, dia hanya bisa mengeluarkan sebagian kecil dari kekuatan formasi. Tetapi itu seharusnya udah cukup. Hanli melihat ke segala arah.
Dan setelah yakin gak ada seorang pun, dia melepaskan penghalang kedap suara, kemudian terbang dengan perahu anginnya. Meskipun 4 hamba darah besar sangat waspada, seperti yang diperkirakan Hanli, mereka hanya menempatkan penjaga padat di luar istana yang dingin. Tetapi lokasi lain sekarang bahkan lebih longgar dari sebelumnya. Itu adalah salah satu alasan Hanli bisa pergi dan masuk dengan mudah. Ketika dia terbang kembali ke kediaman Qin, langit masih gelap. Dia menghabiskan sisa malam dengan bersemedi. Ketika pagi tiba, dia keluar dari kamar dan berkumpul dengan yang lain di aula besar. Seolah-olah gak ada yang terjadi. Dia mengobrol dan bercanda dengan yang lain seperti biasa. Setelah diskusi tentang pertempuran besar yang akan datang, dia nggak menyebutkan formasi pembalikan 5 elemen sedikit pun. Dalam pikiran Hanli, semakin sedikit yang tahu tentang persiapan penyelamatan kehidupan ini, itu semakin baik. Jika pada akhirnya dia nggak perlu menggunakan formasi itu untuk mencapai kemenangan yang menentukan, dia akan lebih bahagia. Formasi pembalikan 5 elemen ini akan tetap menjadi kartu andalannya sendiri. Liu Jing dan sesama anggota lembah Huanfeng tentunya nggak tahu apa yang dipikirkan Hanli. Tetapi ketika topik pertarungan besar malam ini disebutkan, semua orang mengungkapkan penampilan yang bersemangat. Selain Liu Jing dan 2 atau 3 orang lainnya, sisanya nggak memiliki pengalaman melawan kultivator pembangunan fondasi. Inilah alasan utama mengapa Hanli nggak merasa yakin dengan operasi ini. Hanli selalu percaya bahwa kultivator yang belum merasakan darah pasti akan berakhir bencana. Bahkan ketika menghadapi lawan berpengalaman dengan kultivasi yang lebih rendah, membuat kesalahan dan kehilangan nyawa bukanlah kejadian yang langka. Jadi, ketika dia melihat orang-orang itu dengan hati senang, mengobrol dan tertawa, matanya sesekali menampakkan ekspresi aneh. Bagaimanapun, para kultivator yang mampu mencapai pembangunan fondasi pasti telah menghadapi beberapa kesulitan. Namun setelah pertempuran malam ini, orang-orang ini kemungkinan besar akan dimakamkan di sana. Dan itu merupakan sesuatu yang menyedihkan untuk dipikirkan.